Halo, apakah suara saya terdengar oleh kalian atau masih pelan? Bagaimana, apakah sudah terdengar suara saya? Sudah. Baik. Untuk teman-teman yang lain silakan diberitahu untuk segera masuk ke Google Meet ya. Kemudian jika ada kendala terkait sinyal atau hal lain mungkin dapat disampaikan melalui pihak grup. Silakan teman-teman yang lain dapat diberi kabar untuk segera masuk. Baik, bisa kita mulai sekarang ya pelajaran hari ini. Sudah siap? Bisa kita mulai ya? Halo teman-teman, apakah bisa kita mulai sekarang? Iya, bisa. Baik, Bisa. baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Apakah sudah pada sarapan kalian? Baik, ada yang sudah, ada yang belum ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi menjelang siang ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas atau yang mewakili dapat memimpin doa. Silakan. Sebelum kita memulai pelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Amin. Terkait pembelajaran kita sebelumnya ya, yaitu konsep atau identifikasi teks sejarah dan juga bagian struktur. Kemarin sudah saya beri latihan dalam bentuk tagihan kalian ya, dalam pemahaman struktur berupa latihan teks novel sejarah berjudul Mangir. Kemudian kita akan bahas terkait materi hari ini ya, terkait kaitannya membandingkan kedua teks dan juga menemukan unsur kebahasaan apa saja. Jadi tujuan pembelajaran kita jelas agar tahu perbandingan kedua teks dan juga unsur kebahasaan apa saja yang ada di dalam teks novel sejarah gitu. Saya akan share PPT-nya.
Apakah sudah terlihat PowerPoint saya? Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik. Terkait membandingkan kedua teks dengan menemukan unsur kaidah kebahasaan bahasa dan juga teks sejarah. Nah, kaitannya membandingkan, di sini saya mengambil sumber melalui KBBI bahwa membandingkan itu memadukan ya atau menyamakan adanya dua benda, dua sesuatu yang nanti diketahui persamaan atau selisihnya. Jadi secara garis besar itu kaitannya membandingkan itu adanya dua benda, adanya dua hal, ya dua sesuatu. Misal kalau dalam konteks pembelajaran kita berarti dua teks yang nanti dapat diketahui persamaannya, entah perbedaan atau persamaannya atau selisihnya. Itu untuk kaitannya membandingkan secara garis besar. Untuk lengkapnya ada di buku paket kalian, jadi bisa saling disimak ya antara buku paket dan juga PowerPoint ya. Begitu kira-kira. Baik, untuk selanjutnya terkait dengan perbedaan keduanya ya secara garis besar. Sebelumnya sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya terkait apa yang membedakan keduanya, namun hanya secara singkat. Sedangkan untuk pertemuan ini ada beberapa keterangan yang membedakan kedua teks begitu. Bisa disimak ya. Sudah terlihat ya untuk bagiannya ya. Iya, udah. Baik. Ini yang membedakan untuk keduanya ya, bisa kalian simak begitu. Untuk kaitannya dengan teks sejarah ya, merujuk pada hal yang memang terjadi seperti pada penjelasan sebelumnya. Kaitannya dengan teks sejarah memang apa adanya fakta, adanya data juga, adanya peristiwa yang memang benar-benar terjadi. Jadi peristiwanya memang ada. Itu untuk kaitannya teks sejarah. Kemudian pada sisi novel, penggambaran tentang isi cerita itu hanya berupa imajinasi. Jadi jelas perbedaan di sini sangat mudah untuk kita kenali. Yang satu untuk sejarah itu memang benar-benar terjadi. Kemudian untuk dari sisi novel ya bersumber dari rekaan atau khayalan atau imajinasi, fantasi dari pengarang itu sendiri. Itu untuk kaitannya antara benar adanya dengan hanya rekaan gitu. Kemudian selanjutnya apa adanya dan tidak boleh tambah-tambahin. Jadi the proses ya penulisan teks sejarah itu memang harus apa adanya. Jadi sebagai seorang sejarawan itu data yang didapatkan jika memang itu adanya ya harus kita itu. Jadi tidak boleh kita tambah-tambahin, tidak boleh kita kurang-kurangin, apalagi kita lebih-lebihkan untuk sekadar supaya menarik ceritanya begitu. Jadi tidak boleh. Jadi apa adanya sesuai dengan yang di lapangan, sesuai dengan catatan sejarah seperti apa, sesuai dengan datanya begitu kurang lebihnya. Kemudian dari sisi novelis ya, penciptaan jelas sesuai imajinasi ya, cukup untuk mudah untuk dipahami. Jika novelis itu penciptaan karya itu memang kaitannya di sini imajinasi ya, jadi ya apa yang disampaikan penulis ya itu. Walaupun kedua teks di sini sama-sama menceritakan kisah sejarah, namun dalam hal novelis pengarang bebas mengkreasikan hasil imajinasinya. Pengarang bebas mengkreasikan apa yang ada di pikirannya dengan tidak meninggalkan sisi sejarah itu. Kemudian hubungan fakta perlu direkonstruksi, jadi pembangun fakta-fakta di lapangan harus ada gitu ya. Fakta-fakta yang terjadi di lapangan itu apa saja, fakta-fakta yang terjadi itu di lapangan apa saja, itu untuk terkait sejarah. Kemudian dari sisi novel sejarah itu ada rekayasa dari pengarang ya. Rekayasa berupa rekaan pengarang ya, jelas tadi tidak terlalu beda dengan beberapa pilihan dari novel tadi seperti sumbernya rekaan, kemudian penciptaan juga sebuah rekaan, dan rekayasa pengarang di sini menyesuaikan referensi koheren atau berkaitan, berkait, berhubungan dengan situasi sejarah. Jadi walaupun itu imajinasi pengarang, ide pengarang, tapi pengarang tetap harus tahu literaturnya, tahu datanya dari
sejarah juga, walaupun pada isinya juga berisi tentang imajinasi atau rekaan dari pengarang itu sendiri. Kemudian, ya sejarawan terikat pada kejadian. Apa kejadiannya? Apa yang terjadi? Siapa dalam hal ini adalah tokoh yang siapa saja? Kemudian kapan terjadinya? Sedangkan untuk novelis ya, untuk novel sejarah itu tidak terikat fakta, namun berupa fiksi ya. Jadi apa yang diingat pengarang yaitu, walaupun dalam segi tokoh mungkin bisa disebutkan tokoh asli, namun dari sisi penceritaan tetap itu merupakan hasil imajinasi dari pengarang itu sendiri ya. Kemudian dari hubungan baik tokoh, kemudian kondisi, situasi di masyarakat ya, jelas harus sesuai dengan kenyataan ya, apa yang terjadi di lapangan ya itu. Kurang lebihnya di situ untuk bagian-bagian pada penjelasan terkait tentang sejarah. Kemudian untuk bagian dari novel sejarah di situ pengarang ya tidak terikat fakta ya, jadi berupa fiksi di situ atau rekaan. Kemudian hubungan antara pelaku, situasi dan masyarakat juga berupa imajinasi dari pengarang itu sendiri. Baik, kaitannya dengan perbedaan keduanya ya dapat dipahami ya. Barangkali mungkin ada yang kurang jelas dapat ditanyakan. Silakan, barangkali ada yang mungkin belum jelas penjelasan saya atau mungkin perlu diulang kembali, akan saya ulang kembali begitu. Silakan dari kalian, mungkin jika sudah jelas akan saya lanjutkan begitu ya. Bagaimana dari teman-teman, apakah sudah jelas penjelasannya? Baik, jika tidak ada pertanyaan saya lanjutkan ya. Iya. Baik, itu kaitannya dengan perbedaan kedua teks ya. Terus selanjutnya, silakan bisa dibuka buku paket kalian halaman 53 sampai dengan 58 ya. Bisa dibuka sekarang buku paket kalian terkait dua teks ya. Ya, di situ ada dua contoh teks. Yang pertama teks sejarah Candi Borobudur, kemudian yang kedua ada novel sejarah berjudul Rumah Kaca. Ya, jadi bisa kita lihat perbedaannya ya, secara garis besar terkait perbedaan antara teks sejarah dan juga novel sejarah. Untuk mengetahui perbandingan dari keduanya, bisa kalian lihat di buku paket. Bisa dilihat ya, di situ ada bagian untuk Candi Borobudur sendiri sebagai teks sejarah untuk data dan fakta di lapangan ya, mulai dari di situ dijelaskan adanya data dan juga fakta. Bisa disimak ya. Jelas di situ ada tahun berapa dibangun candinya, kemudian ukuran candi, luasnya, kemudian dari segi berapa banyak patung, kemudian ada data lain dari segi luasnya, kemudian sejarah-sejarah mulai dari abad ke-9 hingga abad ke-11. Kemudian ada tempat-tempatnya juga, di situ dibangun siapa orangnya, kemudian dari sisi direnovasi kapan juga dijelaskan itu untuk data pada bagian teks sejarah. Jadi adanya data merujuk memang hal terjadi di lapangan dan apa adanya sesuai, misalkan luasnya segitu ya segitu, berapa banyak patungnya itu ya itu, karena memang itu dari sejarawan yang punya datanya kan. Jadi
kita sebagai penulis ya apa adanya menuliskan dengan demikian gitu. Untuk kaitan fakta yang tadi pembangun fakta ya, urutan faktanya ya juga dijelaskan di situ, bisa disimak. Jadi dari paragraf pertama, kedua, ketiga juga menunjukkan sisi faktanya juga sudah ada begitu, bisa sambil disimak juga bukunya ya. Itu untuk kaitannya bagian candi, kemudian kaitannya sejarahnya ya, dibangun di atas sebuah danau purba juga ada karena memang datanya juga demikian, jadi itu bukan sebuah rekaan ya. Kemudian luas bangunan juga dijelaskan, kemudian jumlah potongan batu berapa juga ada, kemudian ukuran batu bata berapa dan lain sebagainya sampai di paragraf terakhir, mulai dari proyek, kemudian tahun-tahun perkembangan candi ya, renovasi candi itu juga dijelaskan. Kemudian dari sisi novel ya, untuk bagian rumah kaca begitu bisa dilihat juga ya, penggunaan kata atau makna kias ya, nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya, itu sangat terlihat ya, ada di situ kaitannya imajinasi. Jadi walaupun di situ teksnya mengandung unsur sejarah, namun sisi imajinasi datang ya, dilakukan oleh pengarang. Pelarian politik dari Netherlands, Navlit, dan Bars itu semakin giat di Jawa Timur, khususnya di Surabaya. Mereka buka pidato di mana-mana. Jadi sejarah yang dikaitkan terkait adanya peristiwa itu, namun dikupas atau dibuat pengarang itu menggunakan imajinasinya. Jadi agar penceritaan, kalau dari sisi cerita pendek yang bersifat fiksi itu lebih menarik, maka pengarang biasa memberikannya beberapa kata-kata kias untuk memberi kesan menarik dalam novel sejarah ya. Jelas bersumber dari rekaan ya untuk novel. Kemudian pengarang menyesuaikan referensi, jadi ada ceritanya di situ untuk rumah kaca dengan situasi sejarah. Kemudian pengarang sama sekali tidak terikat dengan fakta, berupa rekaan dari pengarang sendiri. Itu secara garis besar untuk kaitannya novel sejarah, perbedaannya. Ini nanti juga akan saya keluarkan di ulangan, jadi bisa kalian pahami. Jadi tidak harus tahu seluk-beluk per paragraf isinya apa, tidak. Jadi cukup dipahami saja. Barangkali nanti bentuk soalnya yang menyerupai contoh gitu lebihnya. Itu sebagai contohnya ya, bagian novel sejarah. Baik, untuk kaitannya dengan kedua teks yang ada di buku, barangkali ada ingin ditanyakan, silakan mungkin dari teman-teman. Silakan dari teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Dari penjelasannya mungkin jika sudah jelas akan saya lanjutkan ke bagian unsur kebahasaan, menemukan unsur kaidah kebahasaannya. Lanjutkan. Baik. Ini untuk hasil identifikasi secara besar terkait perbandingan keduanya antara realistis dengan rekaan, kemudian ada data dan juga fakta, kemudian dari sisi imajinasinya dan juga kondisi situasi yang benar terjadi dengan situasi kondisi yang hanya berupa imajinasi itu. Nah, terkait dengan unsur kebahasaannya ya, teks cerita novel sejarah ya, yang akan kita pelajari ada beberapa jenis unsur kaidah kebahasaan ya. Bisa dibuka juga bukunya, dilanjutkan. Ini bagian-bagian yang ada di kaidah kebahasaan. Ini hampir sama dengan buku karena saya mengambil poin-poinnya saja. Jadi untuk lengkapnya bisa kalian buka di buku kalian masing-masing, buku paketnya. Baik, terkait dengan jenis yang pertama di sini ya, urutan pertama ada kalimat bermakna lampau ya.
Jadi kalimat yang menunjukkan sisi-sisi lampau dari penceritaan ya, bentuk kalimat yang menunjukkan itu lampau. Jadi dari sisi kalimat lampau bisa ada penjelasannya, bisa disimak juga ya. Menyatakan peristiwa pada masa lampau. Berikut juga dijelaskan contohnya. Contoh di buku dengan yang di UPT berbeda, jadi bisa dijadikan acuan juga. Pada waktu itu, tepat pukul 10 pagi, Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan. Ya. Kemudian kalimat kedua, kala itu Bandung Bondowoso merasa dirugikan oleh Horo Jonggrang. Jadi penggunaan kalimat yang memiliki makna lampau pada waktu itu, suatu hari, suatu kala. Jadi penggunaan kalimat-kalimat yang memiliki makna lampau itu untuk kaitannya nanti analisis unsur kebahasaannya. Walaupun secara garis besar itu tidak terlalu terlihat dalam novel, namun biasanya dapat kita ketahui ya dari setelah kita membaca awal paragraf itu jelas tahun berapa biasanya cerita sejarah itu, dan itu ada penunjukan kalimat yang menunjukkan makna lampau, biasanya di situ ada. Kemudian konjungsi temporal atau kata hubung yang kaitannya dengan waktu ya, biasanya digunakan untuk menata urutan peristiwa yang konteksnya di sini adalah kata hubung berhubungan dengan waktu ya. Di situ sudah ada contoh katanya ya, hingga, ketika, sambil, sebelum, dan sampai seterusnya. Itu beberapa kata yang menunjukkan kata hubung temporal atau waktu ya. Di buku juga sudah ada secara lengkapnya di buku begitu. Kemudian untuk kaitannya dengan kata kerja tindakan di sini ya, untuk kaitannya dengan kata kerja tindakan atau verba material merupakan kata perimbuhan di sini yang menyatakan tindakan atau perbuatan dari tokoh ya, tindakan tokohnya, perbuatan tokohnya yang menyatakan tindakan atau perbuatan. Untuk contoh bisa disimak di PowerPoint. Marco bergegas mengambil air dan segera menyelamatkan raja dari kobaran api. Kata menyelamatkan di sini merupakan sebuah tindakan ya, tindakan dari tokoh dengan tujuan seperti pada kalimatnya, untuk menyelamatkan gitu kan, raja dari kobaran api. Kemudian dari contoh kedua, setelah perang berakhir, Jenderal Marco bersiap melaksanakan upacara ya. Jadi apa yang mungkin di sini sisi sama ya, tindakan juga dengan melaksanakan upacara penyambutan raja. Jadi ini merupakan kata perimbuhan ya, kata kerja yang menyatakan perimbuhan untuk tindakan tokohnya, untuk perbuatan tokoh cerita itu kurang lebihnya. Kemudian bentar, kata kerja kalimat tak langsung ya, pengungkapan tuturan atau ucapan dari tokoh begitu. Biasanya mengatakan bahwa si tokoh mengatakan bahwa si tokoh kaitannya menceritakan tentang menurut ini, menurut si A, si B, pengungkapan apa, pengungkapan peristiwanya apa, menanyakan. Jadi tuturannya, ucapan si tokohnya itu kaitannya kata kerja untuk konteks kalimat tak langsung ya, menyatakan, menuturkan ya. Kemudian di sini juga sudah ada contohnya, di buku juga ada. Malam itu Panji Asmorobaku menyatakan rasa cintanya kepada Dewi Sekartaji ya, ungkapan tuturannya dari tokoh itu. Mungkin tidak secara langsung menyatakan ya, mungkin ada bentuk kata lain yang intinya di situ adalah dari sisi tuturan tokoh ya, lebih seperti itu. Kemudian dari kata kerja mental di sini ya, kata kerja yang memiliki konteks di sini apa yang dipikirkan oleh tokoh, apa yang dirasakan oleh tokoh ya, untuk kata kerja ini. Nah, bisa dilihat contohnya ya. Seluruh rakyat setuju jika sang raja mengalihkan jabatannya kepada sang anak ya. Jadi apa yang dirasakan ya, dipikirkan tokohnya. Jadi ia memikirkan lebih baik ya, dalam hal ini seluruh rakyat itu setuju ya. Jadi
ya sudah, lebih baik saya alihkan jabatan saya kepada anak. Jadi apa yang dirasakan, apa yang diberikan akhirnya diutarakan dalam bentuk nanti dicerita gitu. Itu untuk kaitannya kata kerja mental ya, dan kata kerja yang lebih eh, masuk kepada pikiran atau apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh masing-masing tokoh ya dalam cerita begitu. Kemudian ya kaitannya dengan menggunakan banyak dialog. Jadi novel sejarah itu tidak terlalu berbeda dengan bentuk cerita yang lain ya. Jadi adanya dialog itu pasti dalam penceritaan ada. Jadi digunakan untuk sebuah percakapan ya. Dan biasanya ditujukan oleh tanda petik ya untuk mengapit dialog dalam cerita, dan itu pasti ada di dalam isi novel untuk menceritakan kaitannya dialog dalam cerita, dan biasanya itu menggunakan kata kerja yang tuturan langsung begitu ya, langsung diungkapkan oleh si tokoh dalam bentuk percakapan atau dialog, seperti dalam contoh kabur, mereka akan menangkapmu ya, tutur magio, penggunaan dialog ya dalam contoh bisa disimak di contohnya ya. Kemudian sudah itu, mohon maaf ada kesalahan, sudah hampir petang, kita harus sampai ke desa secepatnya. Jika tidak, kita tidak bisa menyelamatkan Tuan Putri. Jadi sama penggunaan dialog yang ditujukan dengan tanda petik dan kata kerja melalui tuturan dari tokohnya secara langsung. Itu. Kemudian menggunakan kata sifat, penggambaran tokoh ya, yang menggambarkan tokoh, tempat, kemudian suasana dari tokoh itu. Ya seperti pada contoh di sini, apa yang dipikiran Roro Jonggrang setelah tahu Bandung Bondowoso akan menyelesaikan tugasnya dalam membuat 1000 candi. Tampak raut wajah yang lesu dan gemetar. Jadi suasana yang digambarkan oleh tokoh ya, dalam hal ini Roro Jonggrang itu merasa khawatir bagaimana jadinya jika si Bandung Bondowoso dapat menyelesaikan tugasnya dalam membuat 1000 candi. Tentu konsekuensi harus didapatkan. Itu dari contoh kata sifat yang menggambarkan biasa suasananya atau tempat peristiwanya atau justru penggambaran tokohnya. Itu kurang lebihnya. Itu dari sisi kebahasaan ya. Untuk lebih detail yaitu lebih lengkapnya ada di buku kalian masing-masing begitu ya. Baik, untuk sekadar latihan kalian dan juga sebagai tugas ya, tugas secara individu ya, silakan kalian baca kembali walaupun mungkin sudah ada yang sudah baca atau belum, teks novel sejarah ya yang berjudul Rumah Kaca. Lalu kemudian temukan unsur kebahasaannya, unsur apa saja yang ada di dalam novel sejarah Rumah Kaca. Jadi nanti tugas kalian cukup mengidentifikasi apa saja unsurnya. Jadi tidak harus misalnya ya mendapat unsur bagian kebahasaan yang penggunaan dialog, hanya cukup 2 atau 3 dialog saja, atau 1 atau 2 contoh dialog yang menunjukkan itu penggunaan dialog, dan juga tuturan dari tokohnya secara langsung. Jadi lebih kepada kita menganalisis ya, menganalisis novel Rumah Kaca. Kemudian kita temukan unsur apa saja yang ada di dalam novel Rumah Kaca itu ya. Dapat dipahami ya? Atau mungkin masih bingung, silakan ditanyakan. Sembari saya mempresentasi, Bintang Tirtana tadi sudah masuk grup atau belum ya? Saya cek kembali, belum ada di grup begitu. Jadi barangkali nanti ada kendala, silakan langsung kalian itu ya menghubungi via WA grup ya. Jadi agar tahu alasannya belum dapat masuk atau kendala yang lain, jadi bisa
tahu begitu alasannya, jadi tidak langsung keluar tanpa alasan begitu ya. Kemudian Elvarizal Zulfikar juga belum terlihat tadi, atau mungkin sudah masuk. Barangkali teman-temannya dapat diberi kabar begitu mengapa tadi sempat keluar ya, karena ini juga dipresensi kembali untuk kehadiran via Google Meet. Kemudian Meisya Syahputri, ada orangnya atau tidak? Meisya Syahputri. Meisya ada di sini, di grup ada di Google Meet ini. Meisya, belum masuk ya, nanti tolong segera dikabari mengapa tadi belum dapat masuk, atau mungkin sudah masuk begitu dan keluar kembali karena kendalanya mungkin saya ditanyakan begitu ya. Victoria Maharani ada ya? Victoria Maharani ada? Ada. Baik. Jessica Selsiana ada? Jessica Selsiana belum masuk di grup ya. Kemudian Salsa Aulia Effendi, apakah sudah masuk Salsa? Tadi sudah masuk Pak, tapi keluar gara-gara kuotanya habis. Baik. Sudah masuk, oke, baik. Kemudian Tangguh Jati Widodo juga, apakah sudah berada di forum? Tangguh Jati belum ya, mungkin tadi sudah masuk, tapi mungkin bisa jadi keluar kembali karena kendala begitu. Trisetia Karmelia ada ya? Karmelita ada ya? Ada Pak. Baik, Histeria Karmelita. Baik, nanti segera dikabari teman-temannya ya terkait kendalanya. Mungkin bisa via personal chat ya, bisa. Kenapa tadi belum hadir begitu, agar tahu ya kendalanya apa gitu ya. Baik, sampai pada bagian membandingkan dan juga menganalisis unsur kebahasannya. Apakah dari kalian ada yang ditanyakan? Barangkali kurang jelas, dapat ditanyakan ya. Saya beri waktu beberapa menit, silakan. Silakan, apa sudah cukup kaitannya penjelasannya, atau mungkin ada yang dibingungkan? Tidak Pak. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan ya, bisa saya beri simpulan untuk pembelajaran hari ini terkait perbandingan dan juga unsur kebahasaan ya. Terkait perbandingan bisa secara garis besar di sini membandingkan kedua teks ya, antara adanya dua hal dan sesuatu, kalau dalam hal ini dua teks sejarah dan juga novel. Kemudian perbedaannya juga cukup mencolok terkait adanya rekaan dan juga fakta, kemudian adanya data, kemudian imajinasi dari pengarang, kemudian sisi sejarawan yang terikat dan tidak terikat, kemudian kaitannya situasi kondisi masyarakat yang memang sesuai kenyataan dan juga tidak
itu berupa imajinasi, itu untuk sebagai pelengkap pembelajaran kita hari ini. Kemudian jangan lupa untuk tugasnya ya, ini secara individu silakan kalian kerjakan. Analisis unsur kebahasaan ya, novel sejarah rumah kaca diketik saja melalui Microsoft Word, kemudian filenya nanti kesepakatan kelas saja mau dikirim kemana, bisa WA group atau via email silakan, mungkin dari teman-teman kalian bisa kita sepakati sekarang, boleh? Tidak semua, tidak apa-apa. Baik, kita akan berjumpa pada pertemuan berikutnya ya. Jangan lupa untuk tagihan latihan tadi ya bisa dikerjakan di luar pelajaran. Kemudian terkait dengan kaitannya saat ini daring ya, saya tidak intinya untuk selalu mengingatkan terkait pentingnya menjaga kesehatan ya. Kemudian selalu cuci tangan setelah melakukan kegiatan, kemudian jika tidak ada kepentingan ya jangan keluar begitu. Kemudian semoga di pertemuan berikutnya dapat kita maksimalkan ya dalam segala kondisi kendala yang kemarin sudah kalian masukkan dalam Google Formulir. Jadi sudah saya evaluasi terkait pembelajaran terkait bagaimana enaknya menggunakan PPT yang nyaman bersama, bagaimana ya sudah saya lakukan dan berjalan dengan baik ya. Jadi untuk kedepannya terkait bentuk kendala-kendala akan saya jadikan evaluasi. Jadi segala permasalahan hari ini juga akan dijadikan evaluasi untuk pertemuan ke depan begitu ya. Baik, untuk semuanya terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kerjasamanya ya. Semoga kita berjumpa dalam pertemuan berikutnya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat kuota dan juga sinyal begitu. Dan tetap semangat untuk kalian ya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama.